udah pasti lagi mikir, dan itu kelihatan banget orang-orang melankolis. Di belakang meja duduk lama-lama nggak ada masalah. Orang sanguin duduk di belakang meja lama-lama nggak betah, gitu ya? Bedanya itu. Iya, betul. Kemudian sama nih, dia punya sifat perasa, ya, perasa dan kepekaan yang dalam. Jadi malah cenderung sensitif. Sebenarnya karena wibawanya besar, gitu ya, kelihatan berwibawa karena dia terdiam. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kalau ketemu melankolis hati-hati sekali, terutama orang sanguin ini yang kadang kalau bicara itu cepat-cepat dan nggak ada maksud apa-apa sebenarnya ya. Tapi kalau ketemu orang melankolis harus hati-hati. Niatnya mungkin bercanda gitu ya, tapi karena perasaannya halus, orang melankolis nanti bisa jadi tersinggung ya. Nah kemudian suka kemapanan atau kestabilan. Jadi nggak suka nih dengan perubahan atau berubah-ubah yang roller coaster gitu ya, nggak suka untuk melankolis. Kemudian suka ketenangan dan keharmonisan ya. Orangnya pemurung, muram, dingin gitu ya kelihatannya, karena dia memikirkan segala sesuatu secara mendalam. Efek samping ya. Kemudian pesimisnya tuh gini, karena mikirnya terlalu mendalam ya. Jadi banyak yang dipikirkan impactnya. Itu jangan-jangan nanti begini. Jadi yang dipikirkan adalah hal yang buruknya dulu. Kalau resiko baik, lanjut. Karena itu nyaman gitu ya, enak. Tapi jadi yang harus dipikirkan adalah resiko buruknya. Jadi kebanyakan mikir kalau nanti ada resiko buruk gimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau mau ngomongin punya plan A, plan B, plan C, itu orang melankolis itu jagonya. Kalau mau nanya, gimana nih? Kita punya rencana begini, ya. Terus orang-orang pragmatis dan lain sebagainya itu nggak punya plan lagi. Kalau nanya ke orang melankolis pasti keluar punya plan apa lagi. Jadi ada punya beberapa alternatif plannya ya. Kalau orang melankolis, kadang-kadang sedih tanpa alasan. Terus hati-hati. Nah, terlihat angkuh dan gengsinya tinggi karena pendiam gitu ya. Ini untuk secara emosinya orang melankolis. Selanjut kita akan melihat perilaku kerjanya. Orangnya perfeksionis. Bisa dilihat dari penampilannya orang melankolis. Sepatunya kinclong, kotor sedikit, iya. Rambutnya nggak mungkin dong. Orang melankolis itu rambutnya rapi, ya, karena dia perfect. Campuran sama apa tadi ya? Sama koleris. Koleris kan acak-acakan. Jadi nah kemudian dandanannya, iya, sukanya bajunya dimasukkan gitu ya. Kalau yang cewek jilbabnya jangan sampai sebelah-sebelah. Mungkin di ruangan kerjanya itu bisa ada kaca di mana-mana gitu. Kanan kaca, bisa sambil dandan, ada kiri kaca gitu ya. Waduh, bedaknya kurang gitu ya, harus segera ditembukin itu kalau yang melankolis ya. Yang laki-laki sibuk sekali dengan parfumnya, dengan pomade-nya gitu ya, untuk penampilannya. Kemudian senang pada detail, rinci dan rumit. Suka sekali. Jadi untuk pekerjaan yang mendetail sekali ya. Jadi kalau sesuatu laporan, iya, kalau sudah selesai itu pasti akan dimulai dari awal lagi nih, dikoreksi lagi dari awal sampai akhir. Ada miss di tengah gitu ya, kurang huruf aja mungkin diganti, diperbaiki, nanti mulainya bukan diterusin, dimulai dari awal lagi. Ya, jadi benar-benar rinci, detail gitu ya. Orang-orang ini biasanya yang cocok adalah keuangan.
Selain keuangan untuk pemimpin gitu ya, orang melankolis itu juga tepat ya, karena dia untuk bekerja dalam artian eksekusi gitu ya, eksekusi di lapangan misal kayak gitu, yang senang itu biasanya orang pragmatis, sanguin sedikit sama koleris sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk mikir jadi konseptor itu melankolis. Iya, terlalu banyak analisa, ragu-ragu untuk memulai proyek baru atau inovasi, cenderung murung apabila terlalu banyak berpikir atau mencipta. Jadi yaitu pokoknya kalau udah cemberut ini lagi mikir gitu ya. Keseringan cemberut, oh ini mesti melankolis nih gitu ya. Iya. Selanjutnya, nah tinggal dikit lagi nih ya. Untuk orang melankolis, kalau ketemu orang melankolis apa yang harus dilakukan? Kita harus menunjukkan kredibilitas kita. Ya, jangan sampai ketemu orang melankolis kitanya ragu-ragu, kitanya minder, dia ragu nanti jadinya. Orang melankolis cenderung jadi mengabaikan. Kenapa? Jadinya terlihat sombong gitu ya. Karena kadang-kala yang ketemu orang melankolis itu nggak menunjukkan kredibilitasnya. Dia juga jadi ragu, jadi enggan untuk memperpanjang obrolan. Gitu ya. Kemudian ungkapkan keahlian mereka. Ya, kita memuji. Orang melankolis itu juga suka dipuji ya. Kemudian beri contoh berupa studi kasus. Jadi kalau ada pertemuan atau ada meeting gitu ya, paling senang itu ngasih contoh pakai studi kasus. Tertarik sekali gitu ya kalau ada studi kasusnya. Kemudian berikan bukti, lengkapi informasi dengan data. Jangan data nggak bawa apa-apa. Kalau punya atasan melankolis, kalau datang bawa bukti lengkap. Bila perlu itu detail, ada grafiknya lah, ada ada grafiknya, kemudian ada angka-angkanya gitu ya, itu harus detail. Senang orang melankolis senang. Jadi kalau ketemu pimpinan yang model melankolis, kelihatan lagi bete gitu ya, datang dengan data lengkap biasanya melunak ya. Kalau kita nggak, walaupun orang yang lagi senang, kalau kita nggak bawa data lengkap gitu ya, nggak detail, biasanya malah jadi bikin orang melankolis bad mood gitu ya. Jadi harus benar-benar kasih bukti yang lengkap, berikut data-datanya. Kemudian jelaskan dengan spesifik dan tepat. Orang melankolis itu juga nggak suka muter-muter, kita harus ngasih informasinya tepat dan spesifik. Simak dengan baik semua responnya. Jadi nggak suka orang melankolis. Mungkin kalau zaman sekarang itu gadget itu kan sudah membuat perhatian kita terkuras ya. Dan itu nggak bisa dikompromi oleh orang melankolis. Jadi kalau ketemu orang melankolis, dia sambil. Mungkin kita mendengarkan, gitu ya. Mungkin kita orang melankolis itu mendengarkan, tapi dia nggak suka kalau disambi pakai kita pegang HP gitu ya. Aku dengerin kok. Nah, ini orang melankolis nggak bisa, nggak terima gitu ya. Karena dia maunya disimak dengan baik, direspon gitu ya, diperhatikan gitu kan, didengarkan, dilihatin wajahnya gitu. Nah, selain itu orang melankolis juga pendengar yang baik, dia orang yang kritis, yang serius, gak mudah percaya, senang dengan informasi yang lengkap dan data penuh berhukum. Ini adalah tipe orang melankolis dan bagaimana kita menghadapinya. Selanjutnya, terakhir, selanjutnya kebutuhan dasar. Orang melankolis itu thinking style kita sebutnya, karena adalah gayanya berpikir, orangnya gayanya adalah berpikir. Kebutuhan dasarnya hanya keteraturan dan rasa tentram dan nyaman. Begitu juga dengan orang pragmatis,
ya. Tapi bukan keteraturan, tapi pertalian. Ya, kalau orang melankolis itu karena task oriented, kemudian dia fokusnya ke tugas, dia jadinya fokusnya di keteraturan, kayak keteraturan kerja gitu ya, sistematis, naruh apa juga harus urut kayak gitu ya. Nah, kalau orang pragmatis bukan itu fokusnya di sosial, yaitu di pertalian, hubungan dengan orang lain. Rasa tentram dan nyamannya sama, karena ini kebutuhan dasar yang diinginkan oleh orang-orang introvert atau tertutup. Kemudian orang koleris sama sanguin, kalau koleris ini directing style, ya, kemudian sanguin ini expressing. Sama-sama ekstrovert, tapi yang satu kekuasaan dan prestasi, yang satunya pengakuan dan prestasi. Ya. Kenapa bergaya glamor? Kenapa suka barang-barang branded gitu ya? Karena dia membutuhkan pengakuannya dari sisi sosial, prestis gitu ya, secara sosialnya. Nah, tapi kalau koleris, dia nggak peduli dengan itu. Yang dia butuhkan adalah kekuasaan. Ya, dia sangat suka, orang koleris itu sangat senang kalau dipasrahi untuk jadi pemimpin, misal ya, tim berbuka atau apa, itu suka. Ya, karena rasanya ada di situ kebutuhan dasarnya. Baik, ini untuk ya, sudah selesai ya untuk yang bagaimana kita tahu diri kita, kemudian kita memahami yang lain. Tadi jadi sudah paham ya untuk teman yang lainnya. Ini bisa digunakan juga ya, boleh. Kecocokannya gimana Bu? Tadi kan itu masing-masing kekuatan ya. Sekarang kecocokannya gimana? Oh ya. Balancing. Kalau ya. Antar pribadinya ya. Ya. Bagaimana mencocokkan? Jadi gini, kenapa tadi saya bilang dalam satu tim itu nggak mungkin orangnya pragmatis semua. Satu tim nggak mungkin orangnya sanguin semua. Pasti dalam satu tim ada bermacam-macam. Dan yang bagus ada semuanya. Keempat-empat tipe ini ada semuanya di dalam kelompok. Nah, biar berjalan dengan baik, balancingnya adalah yang tadi saya sampaikan, masing-masing menyadari betul. Makanya sangat penting di awal tadi saya katakan perhatian. Kita perhatian betul ke teman kita, dia itu modelnya apa, model pribadinya apa. Kalau sudah tahu, kita memperlakukannya juga beda. Namanya juga pribadi manusia, satu dengan yang lainnya unik, kita juga memperlakukannya berbeda. Mungkin yang sudah menikah dan punya anak ada? Ya, memperlakukan anak satu dan kedua itu juga berbeda. Itu padahal cuma dua, apalagi dalam satu tim yang misal 10, kita bisa jadi memperlakukan antara orang pertama sampai orang ke-10 itu caranya beda-beda. Caranya beda-beda, yang jadi pegangan apa? Tergantung pribadinya. Yang jadi dasarnya pribadinya. Memperlakukan si A dengan si B, bedanya bukan karena pilih kasih karena aku suka sama si A gitu ya, bukan. Tapi karena pribadinya. Oh, pribadinya si A begini, berarti yang harus saya lakukan apa? Berdasarkan tadi yang sudah dijabarkan di sini ya, yang harus dilakukan apa? Nah, yang kedua adalah menurunkan pribadi kita. Pribadi kita adalah ego kita, iya nggak? Ya, yang kita miliki kepribadian kita itu ego kita. Kalau kita ketemu orang biar bisa balance, biar bisa interaksinya bagus adalah dengan bagaimana kita bisa satu frekuensi dengan yang diajak ngobrol, yang diajak berinteraksi. Caranya gimana? Turunkan dulu dong ego kita atau kepribadian kita. Kalau kita melankolis, turunkan dulu dong melankolisnya. Ketemu orang sanguin, berarti naikin dikit deh sanguinnya, gitu ya. Dan itu tidak membuat kita tertekan. Kenapa? Karena kita punya keempat-empatnya. Ya, kita punya keempat-empatnya dan itu bukan hal sulit. Karena kita juga berinteraksinya itu enggak setiap menit, enggak setiap detik gitu ya. Misal hanya di jam kerja, misal kayak gitu ya. Atau misal di meeting. Kita tinggal menurunkan sedikit, itu enggak akan bikin kita stres kok.
Ya, jadi kalau ketemu, ya udah kita harus memahaminya di situ. Oh iya, memang dia orangnya begini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia sih kayak gini, nggak bisa. Yang harusnya disalahkan adalah koreksinya adalah di diri kita. Kita berarti yang salah memperlakukannya. Karena dia jadi nggak nyaman, karena kita membuat dia nggak nyaman. Paham ya maksud saya? Orang lain itu melakukan sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, yang dirasakan kita jengkel. Ya enggak, suka banget nih, ini bikin saya nggak nyaman gitu ya. Padahal mungkin orang itu hanya melakukan respon dari sesuatu yang kita lakukan atau hal-hal ketidaknyamanan yang kita lakukan ke orang lain. Ya, sehingga hal ini akan memperkecil negatif thinking kita ke orang, memperbesar positif thinking yang membuat interaksinya jadi semakin bagus. Gitu ya Pak ya? Ya, ada lagi untuk sesi kepribadian atau personal development ini sebelum kita break, coffee break, sholat dan snack, terus nanti kita masuk lagi. Ada? Cukup? Cukup ya? Ega, kita akan mainnya nanti habis sore ya? Ya, kita setengah. Ini setengah 4, berarti nanti jam 4 kita masuk lagi di ruangan. Kita masuk ke slide selanjutnya itu ada mindset. Kita nanti akan masuk ke mindset ya. Mindsetnya itu di sesi, masuknya sesi. Ya itu. Baik, kita akan masuk ke mindset ya nanti. Saya singgung sedikit biar nanti punya gambaran yang di slide ya, di paradigma bawahnya. Nah, di sini ya, kita akan perhatikan ini, nanti ini akan jadi bekal kita di sesi selanjutnya setelah coffee break jam 4 ya. Jam 4 kita masuk lagi di sini paling setengah jam. Habis itu kita main keluar lagi. Ya. Terima kasih. Selamat beristirahat sejenak. Istirahat untuk sholat dan snack dan meluruskan punggung, dan yang ngantuk bisa ngopi-ngopi dulu. Kita ketemu lagi jam 4 di ruangan ini. Terima kasih. Selamat sore.